Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Peternak Gokil. Mudah-mudahan di channel ini selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat di seputaran peternakan ayam kampung. Nah, oke teman-teman, di video kali ini kita sharing lagi karena memang banyak pertanyaan dari teman-teman yang mungkin saya itu lama untuk membalas, mohon maaf. Jadi kita cobalah rangkum di sini, kita jawab satu persatu. Itu ada pertanyaan mengenai peternakan ini ya. Bang, bagaimana membedakan antara ayam KUB dan ayam kampung asli? Sebenarnya kalau bagi teman-teman yang memang sudah pernah beternak ayam KUB, mudah saja untuk membedakan dari ayam KUB tersebut teman-teman. Namun yang jadi masalahnya adalah yang baru memulai. Nah, ini yang agak sedikit susah teman-teman untuk membedakan antara ayam KUB dan ayam kampung asli. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana perbandingan dari ayam KUB dengan ayam kampung asli terlebih dahulu ya, baru kita jawab. Nah, ini teman-teman, ini adalah ayam kampung asli. Ini calon indukan saya ya, karena memang ada di depan saya. Nah, ini ayam kampung asli ya. Kita lihat ayam kampung aslinya seperti ini teman-teman. Nah, ini bentuk dari ayam kampung asli, bukan ayam KUB ya. Sekarang kita lihat dari bentuk ayam KUB teman-teman di sini. Nah, ini kita lihat di sini ya, yang di kandang ini aja. Nah, ini adalah ayam KUB teman-teman. Yang membedakan dia sebenarnya, tapi ada juga yang nggak ada pialnya teman-teman. Tuh, contoh di belakang yang putih itu nggak ada pialnya teman-teman. Tapi yang ini ada pialnya, seperti ini. Nah, inilah yang agak sedikit menyusahkan. Kalau bagi teman-teman itu yang baru memulai itu beternak ayam KUB. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi saran saya adalah ketika teman-teman itu mau mencari hidup. Ini baru belajar bertelur ya. Ini ada satu, di pojok ada satu. Ini baru belajar bertelur teman-teman. Alhamdulillah. Tapi belum bisa kita tetaskan. Sini juga. Nah, jadi cara yang paling efektif itu untuk membedakan antara ayam KUB dengan ayam kampung asli itu adalah satu, tanyakan dari kejujuran peternaknya. Tanyakan dari kejujuran peternaknya itu apakah ini benar-benar ayam KUB asli atau sudah disilangkan atau gimana. Itu yang dapat kita pegang sih. Kecuali memang teman-teman itu bisa mendapatkan bibitnya langsung dari BPTP atau dari PT Sui. Itu bisa teman-teman untuk mendapatkan aslinya. Tapi kalau teman-teman membeli kepada peternak, tinggal tanyakan kejujuran. Karena kenapa saya itu menjawab dari pertanyaan teman-teman itu sebenarnya susah sekali untuk membedakan. Memang dari segi ayam KUB pada umumnya begini teman-teman. Karena dia genetik ayam petelur, otomatis bulunya itu agak sedikit tebal dibandingkan ayam kampung asli. Itu. Tapi kita juga susah untuk membedakan teman-teman. Karena memang dari bentuk segi corak warnanya, kemudian dari postur tubuhnya, dari mukanya, itu percis sama seperti ayam kampung. Nah, itu yang agak sedikit susahnya teman-teman. Kemudian juga, Bang, saya itu baru mulai beternak ayam kampung. Bagusnya memulainya dari indukan kah atau dari DOC? Nah, ini lagi. Jadi coba saya jawab lagi. Jadi sebenarnya bagi teman-teman yang baru memulai beternak ayam kampung itu sebaiknya, ini saran saya ya, kalau memang memiliki modal yang agak sedikit banyak atau agak sedikit lebih baik beternak ayam itu dari indukan teman-teman. Kenapa dari indukan? Karena kalau dari indukan kita bisa langsung mempelajari bagaimana karakter dari ayam tersebut, bagaimana dari segi populasinya, dari segi produksinya, apakah banyak atau enggak, memuaskan atau enggak. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita mulai dari indukan, saran saya lagi, jangan memulai itu langsung dengan jumlah populasi yang banyak. Ingat itu teman-teman. Karena baru memulai kan, otomatis dimulailah dari 5 ekor betina 1 jantan, misalnya seperti itu. Nah, itu kan tidak menggunakan modal yang cukup banyak. Paling kita hanya butuh 1 kandang, kemudian indukan 5 dengan 1 pejantan dan pakannya. Itu berapalah kan, tapi ya cukup modal juga. Tapi kalau memang teman-teman itu sangat minim sekali untuk modalnya, lebih baik beli aja DOC-nya. Tapi kalau kita mulai dari DOC itu, perkembangannya itu cukup lama teman-teman. Karena kita harus menunggu selama 5-6 bulan baru mereka itu siap untuk produksi. Jadi seperti itu. Lebih baik saran saya itu mulai aja dari indukan, itu lebih aman dan teman-teman bisa memahami. Apabila teman-teman sudah
paham paling tidak 50% dalam peternak ayam kampung dan juga puas dengan hasil yang dihasilkan dari ayam yang kita ternak itu sendiri, baru dikembangkan dengan skala besar, baru bicara masalah pasarannya, kemudian mau kita jualnya kemana ini kan, kemudian dari segi pertumbuhannya, jadi seperti itu, dan silang-silangannya lah, jadi seperti itu. Jadi memulainya itu dari tahap demi tahap itu sedikit demi sedikit, karena memang dalam peternak ayam kampung itu yang kendala terbesarnya adalah ketika kita baru memulai, itu kendala terbesarnya, karena di situ pasti menggunakan banyak waktu yang terbuang, kemudian juga yang kedua banyak modal yang kita keluarkan karena memang mereka ini belum menghasilkan untuk kita sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Nah sebenarnya gampang ya, beternak ayam kampung itu susah-susah gampang. Ya susahnya itu ketika baru memulai, gampangnya itu ketika sudah jalan dan kita sudah memahami dari mekanisme bagaimana cara memasakkan ayam-ayam ini, kita maunya arahnya kemana. Nah kemudian juga ada yang bertanya, Bang, bagusnya saya itu ternaknya apakah ayam kampung, ayam Bangkok, atau ayam KUB ya? Nah ini juga sebenarnya sudah saya jawab juga ya, sebenarnya sudah saya jawab juga di beberapa video saya sebelumnya, bahwa dalam beternak ayam kampung itu yang paling utama itu adalah sesuaikan dengan kondisi pasar yang ada di teman-teman semuanya. Kalaupun misal seandainya ayam kampung lebih memungkinkan dibandingkan ayam KUB, ternak ayam kampung asli. Walaupun pertumbuhannya sangat lama, tapi prospek penjualannya itu cukup bagus. Bagaimana kita mensiasatinya aja seperti itu. Kalaupun misal seandainya ayam KUB diterima teman-teman untuk penjual pedaging, bisa saja itu menyesuaikan. Ataupun ayam sejenis ayam tarung seperti ayam Bangkok, ayam pelung, ayam hias yang lainnya, dan itu memang memungkinkan untuk teman-teman semuanya, silakan aja untuk ternak ayam seperti itu teman-teman. Yang penting ketika teman-teman beternak itu kita tidak kesusahan dalam memasarkan produk kita. Produk kita adalah ayam kampung. Jadi seperti itu. Kalaupun misal seandainya teman-teman mau ternak ayam KUB, bagaimana cara penjualannya? Kemudian DOC-nya banyak enggak yang cari? Kalau misalnya banyak ya udah ternak aja ayam KUB. Jadi seperti itu, gampang, simple. Nah, ini adalah ayam KUB saya yang sudah saya upgrade lagi dan sudah saya tambah lagi dari segi populasinya. Di sini ada 6 indukan, juga 6 indukan kalau nggak salah sini. Ya betul, 6 indukan. Di sini juga ada 6 indukan. Nah, di sini masih 4 ekor indukan karena memang kalau digabungkan ini dengan indukan yang baru, kalau jumlahnya lebih sedikit dibandingkan indukan yang ada di dalam sini, maka cenderung akan tarung. Nah kalau di sini masih layar modif saya masih tinggal 1 ekor teman-teman. Rencananya juga mau saya ganti dengan ayam KUB semuanya karena memang peminat dari ayam KUB itu cukup banyak. Jadi seperti itu. Nah ada lagi yang bertanya, Bang, kok ayam saya itu tarung ya ketika digabungkan dengan indukan ataupun pejantan yang sudah ada? Nah begini ya, pada prinsipnya dalam peternak ayam kampung itu adalah kita cari kita cari pandangan yang agak sedikit lebar. Nah dari sini biar teman-teman juga bisa melihat. Nah sebenarnya ayam itu tidak akan tarung apabila sudah kita lakukan mereka itu sudah bersatu dari sejak kecil teman-teman. Jadi sudah dibiasakan dari kecil, insya Allah nanti ke depannya itu walaupun kita satukan kandang itu tidak akan tarung teman-teman, karena mereka sudah ibaratnya bersaudara. Jadi seperti itu ya, bahasa sederhananya bersaudara lah, jadi gampang. Nah yang tarung itu adalah apabila ayam-ayam pejantan ini kita satukan, ada pejantan baru misalnya kan, dan di kandang kita sudah ada pejantan, kita satukan jadi satu, saya jamin 100% pasti akan tarung, tidak akan untuk kemungkinan, karena sifat alaminya dari ayam kampung ini adalah mencari kekuasaan teman-teman. Jadi seperti itu, pasti itu kalau mereka baru dimasukkan, ayam baru masuk ke kandang kita ditarung, pokoknya mereka berantem, siapa yang menang mereka yang berkuasa, siapa yang kalah ya keok lah, kalah lah. Jadi seperti itu, makanya dibiasakan dari kecil, jadi hati-hati untuk menyatukan koloni ayam teman-teman. Jadi perlu proses untuk menyatukannya biar mereka itu akur ada di kandang kita. Jadi seperti itu, nggak bisa langsung ada ayam baru drop langsung masuk, nggak bisa teman-teman, pasti tarung itu teman-teman. Jadi seperti itu. Nah untuk mesin tetas, pertanyaan mengenai mesin tetas mungkin nanti kita akan jawab khusus apabila mesin tetas saya sudah beroperasi kembali. Sekarang itu saya off karena kemarin itu full populasi. Jadi mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan mulai sambil menunggu telur yang dihasilkan dari ayam ini sudah cukup banyak lah teman-teman. Karena memang ini 70% ayam indukan baru.
70% banyak yang baru teman-teman di sini teman-teman. Jadi kita sekaligus menunggu, jadi biar bisa memenuhi kebutuhan teman-teman juga semuanya. Nah kemudian juga ada yang minta kirim telur, apakah bisa beli DOC-nya, apakah bisa beli telurnya bang. Begini ya teman-teman, saya bukan dalam artian nggak mau kirim, tapi saya bercerita mengenai masalah pengalaman saya. Kenapa saya tidak mau kirim telur? Karena saya kasihan dengan teman-teman semuanya. Biasanya terjadi begini teman-teman. Pengalaman saya itu adalah saya pernah mengirim telur itu 50 butir telur dengan perjalanan waktu itu 3-4 hari melalui kargo pesawat. Alhasil ketika ditetaskan telur yang menetas itu hanya 50%. Dalam artian banyak sekali tingkat kegagalan. Tingkat kegagalannya itu bukan berarti dari segi telurnya yang memang tidak fertil, bukan teman-teman. Tapi dari faktor perjalanan yang banyak mengguncang telur tersebut sehingga terjadi embrio itu rusak di dalam perjalanan dan alhasil tidak bisa menetas. Kemudian juga yang kedua mengenai masalah pengiriman DOC. Nah, kalau di wilayah untuk wilayah sama-sama satu Kalbar mungkin masih bisa diusahakan lah. Kita bisa melalui jasa travel atau gimana kan. Tapi kalau sudah antar pulau, saya nggak berani teman-teman. Angkat tangan saya teman-teman. Kalau hanya mengirim 1 box atau 2 box. Kenapa? Karena yang ribet itu adalah mengurus prosedur dalam proses pengiriman. Kita perlu surat karantina, kita perlu PCR untuk ayam-ayam ini teman-teman. Otomatis dana ataupun biaya yang dikeluarkan dari teman-teman tersebut pasti otomatis akan membengkak. Itu pasti tuh. Makanya saran saya adalah silakan cari dulu untuk teman-teman yang lain itu beternak di dekat-dekat teman-teman tersebut. Kalau ada yang ternak ayam KUB, beli dengan mereka aja teman-teman. Karena memang ongkos kirimnya yang sangat lumayan. Kecuali memang teman-teman itu membeli dengan peternak yang memang sudah biasa untuk mengirim dengan keluar-keluar. Biasanya mereka itu sudah memegang lisensi dari surat menyuratnya itu sendiri. Otomatis mereka bisa menumpangkan dokumen itu kepada pengiriman dengan ayam yang lainnya. Jadi mereka itu ngirimnya tidak hanya 1 atau 2 box. Itu jadi lebih efisien lah, saya pikir seperti itu. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalaupun misal seandainya jawaban saya itu tidak memuaskan bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf sekali memang karena ya inilah saya keterbatasan dari segi ya informasi dan juga yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya aja teman-teman. Kalaupun misalnya ada kesalahan silakan dikoreksi. Oke, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami Kandang Peternak Gokil. Jangan lupa untuk di-subscribe selalu teman-teman. Mantap.